Jadi kita lagi nunggu keputusan aja, dan memang harapan kita sih ya rehab lah. Karena kan Bang Amar ini korban gitu loh. Ya, jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisinya gimana, oke? Ya. Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Hari Senin ini ada keputusan. Ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Untuk pengajuan rehabilitasi sampai sekarang kita masih berusaha untuk memohonkan, masih dalam permohonan terkait kita minta untuk rehabilitasi lah, biar kita jangan sampai ya, intinya kita harus tetap ke rehabilitasi sebenarnya itu. Ya nanti kita lihat perkembangan kedepannya lah, tapi kita tetap memohonkan kepada pihak berwenang. Mas Amarnya juga kan sudah ibaratnya ingin berubah lah, lebih baik lagi, ingin kembali, sudah punya keluarga juga ya. Kita dari dasar itu ya kita memohonkan ya untuk rehabilitasi itu gitu. Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah terjadi lagi sekarang. Tapi bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya, masih belum beristri. Sekarang udah punya istri, melakukan lagi. Yang pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar. Tapi nggak sih, ini terkumpulnya gimana sih ayah? Sempat shock nggak sih ayah? Terkumpulnya gimana? Iya pastilah, seorang ayah pasti. Ayah sempat tadi memberikan wejangan kepada Bang Amar. Iya biasalah itu. Apa? Iya biasa aja untuk jangan mengulangi lagi gitu. Kan udah udah Berkeluarga. dampaknya kan dia merasakan sendiri, dia udah dewasa kok. Iya. Jadi Bang Amar memang nangis terus gitu kan, menyesal. Terus ya udah minta maaf juga di media kemarin ya, pers ya. Terus memang harus banyak dukungan juga Bang Amar ya. Buat teman-teman juga semuanya, mohon doanya sama dukungannya. Ya itulah manusia ya kan manusia ini kan ladangnya kesalahan Mas ya kan. Jadi saya pun begitu gitu, saya pun pasti punya kesalahan sama seperti kita semua gitu, pasti kita punya kesalahan. Cuman yang baiknya adalah bagaimana caranya kita untuk belajar dari kesalahan itu dan udah cukup, jangan diulangin lagi dan berubah menjadi versi terbaik diri kita gitu loh. Itu sih. Kaibel belum. Kapan ucapannya mau Bang? Nanti udah kondisinya udah enak dan suasananya udah enak juga, Kaibel juga udah bisa jenguk juga, pasti akan dijenguk sih, itu aja. Ya yang namanya itu shock lah pastilah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus mendukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh. Memang Bang Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Bang Amar supaya kembali ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar Bang Amar sembuh gitu. Setelah dia punya anak ini kan, keluarga jarang cerita curhat sama Bapak, jarang. Jadi Bapak nggak tahu. Kaibel alhamdulillah baik-baik aja, cuman memang tidak jenguk karena kan banyak di media-media sana yang ngaur beritanya kayak Kaibel begini-begini, itu bohong ya teman-teman. Kaibel baik-baik aja, cuman lagi butuh menenangkan waktu juga, menenangkan pikirannya gitu loh. Dan sering setiap hari saya yang telepon-teleponan sama Kaibel gitu kan. Kaibel selalu nanyain kabarnya Bang Amar, bagaimana Bang Amar di sana. Dan kebetulan Kaibel belum bisa kesini karena harus menenangkan juga gitu kan, pasti terguncang juga lah Kaibel. Apa alasannya? Iya dia paling nunduk dan nangis malu aja. Iya. Minta doanya yang terbaik lah buat Bang Amar dan semoga menjadi lebih baik lagi, nggak terulang lagi, dan udah lebih kayak lebih Introspeksi. ya lebih bisa introspeksi diri sih gitu loh. Muhasabah. Heeh. Dia pasti harus berubah dan sadar, gitu aja. Berubah dan sadar Gitu. atas ini suatu yang nggak baik, ya kan? Dia merasakan sendiri, bukan dia sendiri yang merasakan, tapi banyak orang yang merasakan. Dia pasti dia minta maaf semuanya ke seluruh masyarakat, ke keluarga, terutama anak istrinya. Ya pastilah, semuanya pada lihat penyesalannya. Buat saya yang ditampilkan oleh Amar Zoni itu sama sekali nggak ada sedih-sedihnya ya.
Jadi dari dia berjalan itu dia sudah tebar senyum gitu. Terus ketika di waktu press con pas bagian dia press con kan di belakang dia agak senyum-senyum tuh. Kita bisa ngelihat jelas kok gitu ya. Begitu dia press con tiba-tiba langsung switch gitu, langsung sesi tangis menangis. Kelihatannya gitu, yang dikata kuasa hukumnya penuh penyesalan, ya nggak apa-apa itu kan kuasa hukum gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat ketika sesi menangis itu tarikan garisnya masih ke atas, ini orang masih agak senyum nih gitu. Buat saya kalau kita bicara tentang nangis ya nggak apa-apa juga, mungkin aktingnya perlu lebih dalam lagi lah gitu. Terus habis itu tiba-tiba kalau kita perhatikan habis nangis-nangis itu tiba-tiba cek langsung tegak, itu jelas sekali langsung tegak, terus langsung bilang bahwa oke, saya mengakui salah segala macam. Istilah gini, Dul, telat Dul. Kalau ngaku salah itu kemarin sudah, jangan diulangin lagi. Udah janji sama mamahnya Iris segala macem gitu, terus diulangin lagi gitu. Kan ini kesiangan banget gitu ya. Terus begitu selesai selesai ngomong bahwa saya salah segala macam, tapi ada kesalahan saya, tapi juga dilihat prestasi saya. Orang berprestasi ada istilah namanya your reputation precedes you. Dalam bahasa Indonesia itu artinya reputasi kamu tuh seharusnya mendahului kamu. Artinya kalau orang yang hebat, baik, berprestasi, begitu datang orang udah, wih, orang ini berprestasi. Bukan dia yang ngasih tahu bahwa ini prestasi gue ya, nggak gitu. Kalau misalnya Amar Zoni mengatakan itu artinya dia nggak pede dengan prestasinya dia justru, dan dia bawa itu untuk justru menutupi apa yang dia sudah lakukan gitu loh. Ini saya mencium bentuk ketidakpedean justru di sini gitu ya, berusaha dia tutupin dengan seolah-olah tampil garang, tampil pede gitu. Jadi bisa jadi istilahnya ya beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia nggak aware sama sekali bahwa dia sebetulnya dalam kondisi yang rentan loh. Ini bahaya loh. Ini semua penegakan hukum lagi dilihat masyarakat nih, bener nggak nih gitu ya. Jadi dia nggak punya sense of crisis gitu. Atau yang kedua, dia masih punya sesuatu atau seseorang yang entah dia dipegangan, entah membackup dia, sehingga dia nggak takut-takut amat gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Atau bentuk yang ketiga tadi, dia sebetulnya takut tapi berusaha tampil tegar aja. Kalau orang nangis beneran butuh proses, narik nafas dulu, kemudian mengejap-ngejap panjang, masih beberapa lebih ya, semenit, 2 menit, 3 menit lah gitu. Ini kan enggak, beberapa detik loh, tak langsung berubah gitu. Ya buat saya belajarlah kali ya dari para aktor-aktor drakor itu, kali lebih keren itu, aktor India gitu ya. Saya nggak tahu kok kalau bilang aktingnya, saya nggak tahu aktingnya gimana ya gitu ya. Tapi buat saya nggak banget gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.